Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, ada satu hal yang dimiliki oleh semua manusia, apapun statusnya, apapun profesinya, berapapun nilai kekayaannya, bahkan dari agama apapun dia, yaitu waktu, sahabatku. Dan waktu itu adalah nikmat yang paling sering kita abaikan, tetapi justru yang paling cepat habis tanpa terasa. Kita bangun tidur, beraktivitas, malam datang, dari satu hari umur kita pun berkurang. Karena itu para ulama selalu mengingatkan kepada kita, manusia bukan terdiri dari daging dan tulang, tetapi manusia terdiri dari kumpulan detik yang terus pergi dan tak akan pernah kembali. Maka pada saat ini kita akan membahas satu topik besar, topik yang sangat dicari oleh manusia sejak dahulu, yaitu bagaimana agar umur kita menjadi panjang, berkah dan bermakna. Bukan sekedar panjang tahun, tetapi panjang dalam kebaikan. Bukan hanya tentang lamanya hidup, tetapi mengenai waktu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, mari kita bahas mengenai makna waktu dalam Islam. Allah membuka surah Al-Asr dengan sumpah yang sangat kuat. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Demi masa, manusia berada dalam kerugian. Bayangkan sahabatku, Allah tidak bersumpah dengan gunung, Allah tidak bersumpah dengan alam, Allah tidak bersumpah demi makhluk, tetapi Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu itu adalah umur kita sendiri, dan umur adalah modal terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa umur tidak ada tempat kita untuk beramal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan indah hakikat umur manusia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah waktu yang dihabiskan bersama Allah. Itulah hakikat umur manusia, yaitu waktu yang dihabiskan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, sahabatku? Seseorang yang hidup 60 tahun, namun hanya 10 tahun dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikat umurnya hanyalah 10 tahun itu. Dan seorang yang hidup 30 tahun, namun seluruh hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia giat untuk beramal solih, maka hakikatnya, maka sejatinya dialah yang benar-benar panjang umurnya. Sahabatku sekalian, oleh karena itu mari kita jawab, apa itu umur yang berkah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, bukan panjangnya umur itu karena banyaknya tahun, tetapi hakikatnya adalah banyaknya keberkahan di dalamnya, banyaknya keberkahan di dalam umurnya. Renungkan wahai sahabatku, ada orang hidup 80 tahun, tapi tidak ada satupun kebaikan yang tersisa setelah ia meninggal.
Tidak ada amal jariah, tidak ada ilmu, tidak ada sedekah, tidak ada jejak yang baik dari amal ketaatan selama dia hidup. Namun ada orang yang hidupnya lebih pendek, ada orang yang hidupnya hanya 40 tahun, tapi karyanya dikenal, ilmunya bermanfaat, sedekahnya terus mengalir, sholatnya kuat, akhlaknya mulia, dan doa orang-orang senantiasa tertuju kepadanya. Maka sejatinya dialah manusia yang umurnya berkah. Sahabatku sekalian, kita belajar mengenai doa Nabi kita agar umur kita menjadi berkah. Dalam banyak riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan panjang umur dan keberkahan bagi para sahabat. Ketika mendoakan sahabat yang mulia Anas bin Malik, Nabi berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lah. Ya Allah, perbanyak harta dan anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau beri. Dan doa yang lain, Allahumma barik lahu fi umurih. Ya Allah, berkahilah umurnya. Maka sahabatku sekalian, doa ini mengajarkan agar kita senantiasa, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta umur panjang. Karena doa ini, yaitu doa meminta umur panjang, itu boleh, bahkan diajarkan di dalam Islam, bahkan dianjurkan di dalam Islam, jika digunakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda ketika ditanya, siapa manusia terbaik? Maka Rasul menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan ketika beliau juga ditanya, dan siapa yang paling buruk? Maka beliau mengatakan, yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Maka sahabatku, umur panjang itu bukan otomatis merupakan sebuah kemuliaan. Yang membuat mulia seseorang dari umurnya adalah isinya. Apakah selama ia hidup di dunia dihabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya? Sahabatku sekalian, mari kita renungkan mengenai amalan-amalan yang mampu untuk membuka keberkahan umur. Amalan yang pertama, menjaga ketaatan dan menjauhi maksiat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, maksiat itu memotong umur dan menghilangkan keberkahannya. Bukan berarti mereduksi tahun, bukan berarti mengurangi umur atau mengurangi tahun, bukan. Tetapi hilangnya cahaya hidup, hilangnya inspirasi kebaikan, hilangnya produktivitas, hilangnya ketenangan hati, sehingga hidup terasa sempit meski panjang umurnya. Sahabatku sekalian, amalan kedua yang bisa membuka keberkahan umur adalah berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya. Banyak orang ingin hidup bahagia, tetapi dia tidak berbakti kepada ibunya. Dia keras kepada ibunya, ingin rizkinya lancar, tapi dia melupakan ayahnya. Padahal sahabatku, pintu keberkahan waktu adalah justru dari kaki seorang ibu. Kemudian amalan ketiga yang bisa membuka keberkahan umur adalah menyambung silaturahim. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu, sahabatku, seperti oksigen bagi keberkahan. Ketika hubungan keluarga baik, Allah luaskan hidupnya. Ketika hubungan keluarga menjadi retak, hidupnya pun menjadi sempit, meski hartanya banyak. Kemudian amalan keempat adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh, yang artinya perbanyak istighfar, maka niscaya kami tambahkan hartamu dan anak-anakmu. Istighfar membuka pintu rizki. Istighfar itu membuka pintu ketenangan dan bisa menyebabkan umur menjadi berkah. Sebaliknya sahabatku, dosa itu adalah penghambat kelancaran hidup. Kemudian amalan kelima adalah menjaga akhir hidup agar husnul khatimah. Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Maka betapa banyak orang terlihat dia sebagai ahli ibadah, tapi akhir hidupnya buruk. Dan betapa banyak orang yang terlihat buruk di sisi manusia, namun Allah berikan akhir yang indah. Allah berikan kepadanya akhir yang baik. Maka yang menentukan bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhiri. Sahabatku sekalian, kemudian amalan keenam, tidak menjadi tua-tua keladi. Nabi mengingatkan kepada kita, anak Adam akan menjadi tua, namun dua hal yang tetap muda, yaitu cinta harta dan panjang angan-angan. Panjang umur bukan alasan untuk menunda taubat, bukan alasan pula untuk menunda ibadah. Justru semakin tua seseorang, maka semakin dekat dia pulang kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Maka hendaknya dia semakin tua seseorang, maka semakin harus serius membenahi dirinya. Mari kita renungi sahabatku, jika hari ini Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan umurmu yang aku beri? Apakah kita bisa menjawab dengan tenang? Berapa banyak umur yang terbuang karena scroll media sosial di masa sekarang yang tanpa henti. Jadi kita banyak marah, kita banyak iri, banyak bermaksiat, atau karena kita banyak kesibukan dunia yang menyebabkan kita lalai dan melupakan Allah. Padahal sahabatku, waktu itu tidak pernah menunggu. Maka sahabatku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahilah umur kami. Jadikan umur kami dalam ketaatan. Lindungi kami dari akhir hidup yang buruk, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Semoga kita menjadi manusia yang tidak hanya panjang umur, tapi panjang kebaikan. Tidak hanya lama hidup, tapi berkesan di langit dan di bumi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.